Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik di mana saja berada. Hari ini, saya kembali hadir untuk memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kelompok musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMK Sulawesi Utara. Hari ini, adik-adik akan menerima materi tentang teks negosiasi. Nah, adik-adik pasti penasaran apa sih itu teks negosiasi? Berikut ikuti penjelasannya. Baik adik-adik, materi kita adalah teks negosiasi pertemuan pertama siswa SMK kelas 10 semua bidang keahlian. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tertulis. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tertulis. Adik-adik, dalam pertemuan pertama ini hanya akan dijelaskan pengertian, tujuan, manfaat, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh akan diberikan pada pertemuan kedua. Pengertian, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Tujuan negosiasi. Pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ciri-ciri teks negosiasi. Pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, mengarah pada tujuan praktis. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak. Dan yang kesembilan, jangan menyelah argumen. Struktur kompleks teks negosiasi. Pertama, orientasi yang terdiri atas kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi.
Yang kedua, permintaan. Satu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Empat, penawaran. Artinya puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Kelima, persetujuan. Artinya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Keenam, pembelian. Artinya keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Berikut penutup. Artinya kalimat penutup. Biasanya ucapan salam atau terima kasih. Berikut langkah-langkah penulisan teks negosiasi. Pertama, menentukan tujuan. Menentukan pihak-pihak yang berkaitan, menentukan konflik, menentukan solusi dalam penawaran, menentukan model kesepakatan. Jenis teks negosiasi. Berikut ini jenis teks negosiasi berdasarkan situasi, jumlah, negosiator, dan untung rugi. Negosiasi berdasarkan situasi. Pertama, negosiasi formal. Artinya, negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya, yaitu negosiasi antar dua perusahaan. Yang kedua, negosiasi non-formal atau informal. Artinya, negosiasi non-formal tidak terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Berikut negosiasi tanpa pihak penengah. Artinya negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contohnya, negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Berikut negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi. Artinya, dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Berikut negosiasi dominasi. Artinya, di negosiasi dominasi, negosiator
memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Oke, yang ketiga, negosiasi akomodasi. Artinya di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Berikut negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi tahap pertama, dan tahap kedua akan dilanjutkan pada minggu depan. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat dipahami dengan jelas. Semangat belajar selalu diutamakan untuk meraih cita-cita yang diimpikan. Materi teks negosiasi tahap kedua akan kita lanjutkan minggu depan. Sekali lagi diinformasikan. Adapun tugas adik-adik dari kegiatan pembelajaran teks negosiasi tahap pertama adalah, setelah adik-adik memahami materi tentang teks negosiasi, silakan adik-adik memberikan pemahaman adik-adik tentang teks negosiasi. Jawabannya singkat, jelas, dan padat. Jawaban dikirim di grup WhatsApp pembelajaran atau di kolom komentar YouTube. Nah, sumber pustaka kita dalam menyusun materi ini adalah, ya, silakan adik-adik, yang pertama boleh juga dibuka, yang kedua, ini yang ketiga. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar teks negosiasi pada hari ini? Pasti mengasihkan, bukan? Nah, adik-adik, semoga bisa memahami tentang pengertian teks negosiasi, tujuan, manfaat, ciri-ciri, dan lain sebagainya yang terdapat pada video pembelajaran dimaksud. Semoga pada pertemuan kedua, adik-adik bisa menjelaskan dan memahami tentang contoh-contoh yang ada dalam teks negosiasi. Semoga adik-adik selalu semangat untuk terus